Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semanda, podcast kebanggaan kita semua. Di sini saya Ibrahim Umar Habib Rahman Dan saya Iya Miran Muiz dari kelas 11-1 akan membahas mengenai pengalaman kemah akbar. Apa sih yang dimaksud kemah akbar menurut Mas Ian? Jadi kemah akbar itu kayak semacam acara gitu yang dibikin sama kepala sekolahnya itu buat biar ekstra yang ikut itu biar lebih dekat gitu. Jadi kan itu yang ikut kemah akbar itu bukan cuma satu ekstra ya, ada banyak. Nah jadi kepala sekolah itu pengen biar kita tuh lebih harmonis, lebih dekat gitu. Makanya ya dibuat kemah akbar itu gitu. Terus kenapa kok cuma jurnalis, OSIS, terus sama PMR aja yang ikut? Kenapa kok nggak, kan ada eskul lain, eskul tari, eskul bir di Semanda ini? Kenapa kok nggak ikut? Kira-kira menurut Mas Ian kenapa? Mungkin ya kalau menurutku kan ini masih pertama kali ya, jadi mungkin ini masih kayak tahap uji coba gitu. Jadi kalau mungkin tahun depan kalau hasil sekarang itu udah bagus, mungkin tahun depan itu bisa lebih banyak lagi yang ikut gitu. Tapi aku harapannya itu tahun depan bisa yang ikut lebih banyak sih, soalnya biar lebih rame gitu. Ngomong-ngomong nih, kemah akbar ini diadakan kapan dan di mana sih Mas? Kemah akbar itu diadain itu udah sekitar 1 atau 2 bulan lalu ya. Itu buat diadanya itu ada di Binus Camp Sombon. Dan itu seru banget sih waktu itu sebenarnya. Soalnya kan itu ya berangkat dari sekolah itu kan Jumat pagi. Nah itu sampai sana itu Jumat siang gitu. Nah, itu pulangnya itu Minggu pagi. Itu 3 hari kan ya? Jumat Sabtu ya 3 hari. Dan menurutku itu 3 hari itu udah seru banget sih. Soalnya banyak banget pengalaman yang bisa aku dapat di situ, dan juga banyak juga teman baru dari ekstra lain yang ikut, yang teman baru lah. Jadi gimana ya, walaupun waktunya singkat tapi menurutku seru banget sih. Walaupun udah 2 bulan lalu kenangannya tuh masih tetap kerasa lah. Terus kegiatannya ada apa aja sih Mas? Kegiatannya itu banyak banget. Aku aja ini bingung ya mau nyebutin yang mana aja. Satu-satu, mulai dari hari pertama. Oke, jadi hari pertama itu ada itu apa tuh namanya? Satunya upacara. Apel. Ya, apel. Nah, itu ada waktu siang hari. Itu di kepala sekolah juga datang waktu itu. Terus habis apel itu cuma itu sih persiapan bersih-bersih tenda gitu buat malamnya pas tidur. Terus pas hari kedua itu yang paling banyak sih kegiatannya. Jadi kalau pas hari kedua itu masing-masing ekstra itu punya kegiatan sendiri-sendiri. Kalau OSIS itu ada kayak ke hutan gitu, lupa aku. Ya pokoknya kayak jalan-jalan ke hutan gitu. DA juga sama. Habis itu buat jurnalis itu ada materi, sama PMR juga ada materi. Dan waktu itu kan aku kan jurnalis kan ya. Nah jadi pas OSIS sama DA itu ke hutan, aku itu ikut gitu. Kan yang jurnalis itu cowoknya itu cuma berdua. Nah aku sama temanku ini itu ikut gitu. Jadi ya aku sama dia tuh ikut ke hutan gitu. Padahal kita bukan OSIS sama DA, tapi seru banget sih. Soalnya kayak menjelajah gitu loh. Jadi aku itu punya pengalaman baru gitu. Terus buat hari ketiganya itu ya kita cuma bersih-bersih aja buat persiapan pulang gitu. Kan tadi itu ada pembimbing yang ngisi materi. Iya. Hari kedua itu siapa aja? Kalau boleh tahu. Kalau dari jurnalis ya itu ada Mbak Dinar, habis itu Bu Naning, sama Mas Tata. Mas Tata itu angkatan terdahulu lah dari jurnalis itu. Jadi beliau datang ke acara itu buat ngasih materi ke kita sama sharing-sharing dikit lah gitu. Kan tadi katanya kalau dari jurnalis, emang ada yang dari selain jurnalis? Nggak ada.
cuma angkatan jurnalis saja. Di sana itu suasananya kayak gimana sih? Kayak pemandangannya, suasananya gitu. Kalau buat pemandangan sama suasananya sih bagus banget sih. Pemandangannya tuh kan waktu pagi-pagi itu ya, aku biasanya waktu keluar dari tenda itu kayak kan itu kan ada kayak jurang gitu kan. Biasanya aku di pinggir jurang itu terus di sebelah baratnya itu kelihatan gunungnya itu. Jadi setiap pagi aku itu kayak duduk-dudukan di situ terus sambil liatin gunung gitu. Sama kadang ada suara burung juga gitu kan. Jadi kayak tentram banget lah. Berarti tempatnya sangat cocok banget ya. Wah, cocok banget sih. Kayak apa itu namanya? Kemah buat camping. Iya, cocok banget sih menurutku. Berarti recommended. Wah, recommended banget dong. Terus apa itu namanya? Kira-kira menurut Mas, kepala sekolah kan nggak mungkin tiba-tiba ngadain apa itu kegiatan kemah akbar. Iya. Pastinya kan ada tujuannya. Kira-kira menurut Mas tujuan dari kemah akbar ini apa? Menurutku ya tadi sih biar ekstra yang ikut ini itu biar lebih solid sama biar lebih dekat. Jadi kan dulu itu kan nggak ada kemah akbar kan. Jadi kepala sekolah bikin kemah akbar ini tuh biar biar saling melengkapi lah ekstra yang ikut ini gitu. Kan katanya Mas saling melengkapi. Iya. Terus bedanya sebelumnya adanya kemah akbar ini sama setelah adanya kemah akbar ini apa itu antar organisasi antar ekskul ini apakah ada perbedaan? Menurutku ada sih, karena soalnya kan waktu dulu sebelum kemah akbar itu kan itu kayak setiap ekstra itu kayak anggapannya tuh gimana ya, kayak ya mereka tuh fokus sama ekstra mereka sendiri lah. Sedangkan kalau setelah kemah akbar ini tuh kayak misalnya aku dari jurnalis gitu, aku punya kenalan dari PMR, punya kenalan dari OSIS gitu. Jadi bisa lebih kenal ke ekstra lain lah gitu. Jadi kayak bisa menambah relasi. Iya gitu. Berarti sangat berguna ya. Iya. Menurut Mas kedepannya ini kemah akbar ini harapannya Mas kayak gimana? Mungkin ya buat harapan kedepannya, aku harap yang ikut bisa lebih banyak sih. Soalnya kalau yang ikut lebih banyak kan bisa kayak lebih seru gitu kan, lebih rame gitu. Sama mungkin kayak kegiatannya itu bisa ditambahin lagi biar biar lebih meriah gitu lah. Terus menurut Mas ini kekurangan dari kemah akbar yang sekarang ini kayak apa? Kayak misalnya tempatnya kayak atau apa gitu? Buat kekurangannya sih menurutku nggak ada sih ya. Soalnya aku kemarin waktu kemah akbar itu kayak fun banget gitu, kayak ya seru-seruan gitulah. Jadi ya aku nggak merasa kecewa sama sekali sih. Jadi sangat recommended untuk kedepannya diadain lagi kemah akbar tersebut. Semoga aja diadain lagi sih. Aku pengen ikut lagi soalnya. Kalau bisa lebih lama lagi ya. Iya. Ya udah. Mungkin itu saja dari podcast hari ini. Kembali lagi untuk podcast selanjutnya tetap di podcast kebanggaan kita, podcast Semanda.